Jangan lupa ya subscribe pada channel ini, teman-teman. Klik kemudian lonceng notifikasinya juga diklik untuk mendapatkan notifikasi updatean dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, Pak Takim akan menjelaskan tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Silakan kalian simak dan perhatikan dengan baik. Kemudian pelajari dan ambil manfaatnya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Selamat menyaksikan dan memperhatikan. Berikutnya adalah daun. Daun merupakan tempat terjadinya fotosintesis. Apakah itu fotosintesis? Ya, fotosintesis adalah proses tumbuhan memasak makanan di daun. Berikut adalah reaksi kimia fotosintesis, di mana di sini bisa kita lihat bahwa bahan baku atau bahan-bahan untuk membuat makanan oleh tumbuhan pada proses fotosintesis ada dua, yaitu adalah air dan juga karbon dioksida. Kemudian dengan bantuan sinar matahari dan juga klorofil. Klorofil itu apa? Klorofil adalah zat hijau daun. Walaupun namanya zat hijau daun, tidak semua daun berwarna hijau. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna kuning, dan lain sebagainya. Kemudian dari hasil dimasak tadi, air beserta karbon dioksida dibantu dengan sinar matahari dan klorofil menghasilkan karbohidrat atau gula, atau dalam ininya C6H12O6 ditambah dengan O2 atau oksigen. Karbohidrat ini disimpan sebagai cadangan makanan. Bisa disimpan di akar, di batang, atau di buah. Sehingga kita bisa merasakan tumbuhan itu memiliki buah yang manis, asam, atau bahkan pahit. Kemudian oksigen. Nah, kenapa menghasilkan oksigen? Kita bisa lihat bahwa ketika kita berada di bawah pohon pada saat siang hari, ya, terik panas, kita berada di bawah pohon, maka kita akan merasa adem dan segar. Ya, kenapa? Karena di situ tumbuhan menghasilkan oksigen, maka kita akan merasa nyaman. Bukan karena terhalang sinar mataharinya ya oleh daun, tidak. Karena kalau misalkan kita berada di bawah payung pun ketika matahari terik, maka itu juga adem. Artinya hanya terhalang, tapi apakah kita merasakan suasana yang segar? Tentu tidak. Sedangkan air ini didapatkan oleh tumbuhan dari akar yang nanti akan dialirkan melalui batang ke daun, dan karbon dioksida bisa didapatkan dari udara bebas. Kemudian alat respirasi atau pernapasan pada daun adalah stomata. Jadi lubang hidungnya pada tumbuhan itu di daun adalah stomata. Kalau di manusia adalah lubang hidung. Sedangkan di tumbuhan pada daun disebut dengan stomata. Kemudian alat perkembangbiakan vegetatif
Artinya apa? Perkembangbiakan tanpa memerlukan sel jantan dan sel betina. Jadi di beberapa tumbuhan, daun merupakan alat perkembangbiakannya. Contohnya adalah cacar bebek, sehingga dikenal juga dengan nama tunas daun atau tunas adventif. Ini adalah contoh tumbuhan cacar bebek. Kita bisa lihat kalian perhatikan. Pada ujung-ujung atau tepi-tepi daun terdapat tumbuhan-tumbuhan kecil. Nah, ini sebenarnya adalah calon tumbuhan baru. Jadi kalau kita petik maka akan ada akar di situ, dan ketika kita taruh di dalam tanah atau di tanah maka dia akan menjadi tumbuhan yang baru. Walaupun tidak kita copot, kita tidak ambil, maka ini akan lepas dengan sendirinya dan akhirnya akan menghasilkan tumbuhan yang baru. Berikutnya adalah jenis daun. Yang pertama adalah daun tunggal. Daun tunggal adalah daun yang dalam setiap tangkai terdapat satu helai daun saja. Ini adalah contoh daun tunggal. Kalian bisa perhatikan dalam setiap satu tangkai terdapat satu helai daun. Ini adalah pohon? Ya, betul. Ini adalah pohon pepaya. Berikut juga contoh daun tunggal, di mana dalam setiap satu tangkai terdapat satu helai daun, yaitu ini adalah daun jambu biji. Kemudian daun yang kedua adalah daun majemuk, di mana daun majemuk merupakan daun yang dalam setiap tangkai terdapat banyak helai daun. Contohnya pada gambar berikut. Contoh tumbuhan berdaun majemuk adalah putri malu. Kemudian pohon asem. Pohon petai. Berikutnya adalah bentuk tulang daun. Bentuk tulang daun yang pertama adalah menyirip. Ingat, materi ini sudah dipelajari di kelas 2. Pak Takim hanya mengulang kembali untuk bentuk tulang daun. Tumbuhan yang memiliki bentuk tulang daun menyirip, kalian bisa lihat di sini bagian tulang daunnya hampir menyerupai tulang ikan ya, jadi dikatakan menyirip. Contohnya adalah ya, daun apakah ini? Apakah ada yang tahu? Ini adalah daun rambutan. Ya, daun apakah ini? Apakah ada yang tahu? Berikutnya ini adalah daun pohon mangga. Ya, daun apakah ini? Apakah ada yang tahu? Yang ini adalah daun pohon durian. Ya, daun apakah ini? Apakah ada yang tahu? Dan contoh yang terakhir adalah daun bunga mawar. Apakah kalian tahu contoh-contoh tumbuhan lain yang memiliki daun menyirip? Silahkan tulis pada kolom komentar ya.
Bentuk tulang daun yang kedua adalah melengkung. Ini adalah daun sirih. Ini adalah daun gadung. Berikutnya ini adalah daun lada atau merica. Ini adalah daun eceng gondok. Yang ketiga adalah bentuk tulang daun menjari. Contohnya adalah daun pepaya, kemudian daun singkong, daun kapas, daun jarak, dan daun pohon maple. Yang terakhir atau yang keempat adalah bentuk tulang daun sejajar. Contohnya adalah pada tumbuhan pandan, jagung, rumput-rumputan atau ilalang, dan juga jenis pohon palem-paleman, bisa pohon kelapa sawit, pohon sagu, dan lain sebagainya. Bagian terakhir yang kita akan bahas adalah batang. Fungsi dari batang adalah yaitu sebagai jalur transportasi air dan zat makanan hasil fotosintesis. Jadi dari akar, air akan diangkut melalui batang menuju ke daun. Setelah di daun diproses fotosintesis, lalu kemudian jadi zat makanan, maka zat makanan akan diangkut kembali melalui batang dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Alat pernapasan di batang adalah lentisel. Sedangkan kalau di daun tadi sudah disebutkan, ada yang masih ingat apa namanya? Ya, silakan tulis di kolom komentar ya. Batang juga sebagai tempat melekatnya bagian tumbuhan lain seperti daun, bunga, dan juga buah. Dan batang juga tempat menyimpan cadangan makanan. Berikut adalah contoh tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di batang. Ada yang tahu tumbuhan apa ini? Ya, ini adalah tebu. Tebu bisa digunakan oleh manusia untuk dibuat menjadi gula pasir atau bahkan air tebu yang bisa kita peras batang tebu ini lalu kita minum, dan juga sebagai bahan pembuat vetsin. Ini adalah contoh tumbuhan tebu. Jika kalian perhatikan, maka tebu daunnya adalah memiliki bentuk tulang daun sejajar. Tumbuhan berikutnya yang memiliki cadangan makanan di batang adalah sagu. Kita bisa lihat di sini adalah sagu. Sagu diproses oleh gambar pojok sebelah kanan atas. Itu adalah batang sagu yang dihancurkan, kemudian nanti akan diolah, dikasih air dan disaring, kemudian dijemur hingga kering, menghasilkan bagian gambar yang sebelah kanan di tengah, yaitu tepung sagu. Lalu tepung sagu diolah baru menjadi papeda pada gambar makanan di bawah sebelah kiri, dan yang sebelah kanan adalah pempek.
Berikutnya adalah tumbuhan kentang. Kentang dan ubi merupakan umbi batang, artinya bagian yang kita makan bukan bagian akarnya. Ini contoh tumbuhan kentang. Kemudian jenis batang. Yang pertama adalah batang basah, kemudian batang rumput, dan batang kayu. Batang basah memiliki ciri-ciri struktur yang tidak berkayu, batangnya lunak, lalu batangnya berair dan umumnya berukuran kecil. Pada umumnya batang basah bisa kita manfaatkan sebagai sayur-sayuran karena batang maupun daunnya itu bisa kita makan. Contohnya adalah bayam dan kangkung. Batang rumput memiliki ciri-ciri struktur tidak berkayu, batangnya beruas-ruas dan umumnya berongga. Contohnya adalah jagung dan juga padi. Batang kayu memiliki ciri-ciri struktur yang kuat, keras dan berkayu. Batangnya tidak beruas-ruas, batangnya tidak berongga, dan ukurannya bisa membesar. Ukuran bisa membesar karena di dalam batang berkayu memiliki yang namanya kambium atau zat kayu. Contohnya adalah pohon jati, di mana kayu jati merupakan kayu yang cukup mahal ya, karena cukup keras dan bisa digunakan sebagai kursi atau dijadikan sebagai meja, kusen dan lain sebagainya. Berikutnya adalah pohon jeruk. Pohon jeruk juga memiliki struktur batang berkayu. Selain ini juga masih ada pohon mangga, pohon durian, dan lain sebagainya. Baik anak-anak sekalian, sekarang kuis. Silakan kerjakan latihan soal berikut untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami apa yang sudah Pak Takim sampaikan. Selamat belajar, selamat mengerjakan. Oke, baik, demikianlah materi tentang bagian-bagian tumbuhan yang sudah kita pelajari. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat
dan kalian bisa mengulang kembali videonya sehingga kalian menjadi lebih paham. Itu aja dari Pak Takim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat kita semua.